mungkin dengan akhlak kakak Ustadz Muhammad Orlando ini sering pulang kan liburan ke Kupang. Beliau ini juga pulang berbakti sama keluarga, sama orang tua. Baik sifatnya itu nggak sama seperti kita yang di situ. Beda. Jadi bapak suruh kayak gini, kau ikut saja sama kakak kamu, biar kau seperti kayak dia. Jangan nakal terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah sahabat wakaf, kembali lagi di Wakaf TV, di channel YouTube kita yang insya Allah kita akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, yang penuh inspirasi dan motivasi bagi kita sebagai umat muslim dan bagi saudara-saudara kita juga yang akan atau sedang menuju kebenaran Islam, ya. Jadi konten ini adalah konten khusus muslim dan juga yang mualaf ya. Tapi kalau ada teman-teman atau saudara kita dari non muslim atau umat Kristiani nonton ya silahkan, tetapi kami tidak sarankan. Tapi kalau mau nonton ya nonton dengan baik, kemudian nonton dengan niat ingin mencari kebenaran, ya, bukan dengan niat apapun. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di daerah Ciputat, Bintaro, ya. Sebuah musola yang sederhana seperti ini luar biasa. Alhamdulillah di sini tempatnya Ustadz Muhammad Orlando, ya. Yang kontennya itu atau beliau itu sudah pernah nongol di atau menjadi narasumber Wakaf TV di video sebelumnya. Boleh cek nanti ya di kolom deskripsi atau di atas ini ya. Jadi boleh cek kisahnya Ustadz Muhammad Orlando seperti apa, dan di sini saya akan ngobrol dengan santri-santri atau bisa dikatakan binaan-binaan dari Ustadz Muhammad Orlando tersebut. Jadi ada beberapa binaan yang dibina, ada beberapa mualaf yang dibina oleh Ustadz Muhammad Orlando di musola yang sederhana seperti ini. Insya Allah salah satunya adalah beliau ini yang ada di samping saya. Beliau bernama Muhammad Aska, ya. Iya, Aska. Aska. Kemudian juga beliau ini atau Muhammad Aska ini memiliki atau punya kisah yang memang sangat-sangat inspiratif dan motivatif. Nah, seperti apa nanti kisahnya coba kita akan dengar dari Bang Aska, ya, Masya Allah. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Bang Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Aska. Ya. Bang Aska ini kan namanya udah nama Islam, ya? Iya, nama Islam. Nama Islam siapa? Nama Islamnya. Muhammad Aska Jelani Korea. Wow, berarti Korea aja ini ya? Masih dari sana ya? Dari sananya. Dari mana? NTT ya? Timor Leste. Oh, Timor Leste. Ya, Timor Leste. Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Beliau ini dari Timor Leste, Masya Allah, luar biasa. Berarti ada nama sebelum muslimnya, ya? Ada. Apa itu namanya? Paulo Rivero Korea. Paulo Rivero Korea. Oh, Koreanya itu kayak tulisan-tulisan ini ya? Portugal, iya, Spanyol, Portugal, gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi memang orang tua asli Timor Leste. Asli Timor Leste, bapak mama asli Timor Leste. Antum dari kecil dari Timor Leste. Iya, dari Timor Leste. Berarti sekarang orang tua masih ada di Timor Leste. Sudah di Indonesia. Sudah di Indonesia. Iya, sudah di Indonesia. Di mana tepatnya? Kupang. Oh, di Kupang. Iya, Iya. Berarti tapi masih lengkap ya? Alhamdulillah bapak yang udah nggak ada. Oh, bapak yang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan antum hidup sekarang udah Islam. Amin. Tapi orang tua masih non muslim. Orang tua masih non muslim. Non muslim ya. Non muslim. Nggak apa-apa, kita doakan. Amin. Tapi antum tetap berbakti ya sama orang tua ya. Amin. Selalu ya. Iya. Insya Allah. Bang Aska atau Bang Rivero saya manggil. Bang Aska aja ya. Iya, Bang. Bang Aska. Iya. Waktu itu tertarik sama Islamnya itu dari tahun berapa ya? Kira-kira waktu itu tahun 2012. 2012. Nah, apa itu bisa tertarik sama Islam? Ya mungkin dengan akhlak kakak Ustadz Muhammad Orlando ini sering pulang kan liburan ke Kupang. Beliau ini juga pulang berbakti sama keluarga, sama orang tua. Baik sifatnya itu nggak sama seperti kita yang di situ. Beda. Iya. Jadi terus kita nakal kan, jadi ada perbedaan antara kita sama kakak. Jadi bapak suruh kayak gini,
kau ikut saja sama kakak kamu, biar kau seperti kayak dia, jangan nakal terus. Ya. Memangnya dulu umur berapa waktu itu? Waktu itu nggak salah umur 14. 14 tahun. 14 ya, 14 tahun. Disuruh bapak Nah, untuk bapak ikut kakak. kakak Ustadz Orlando itu ya. Ya. Nah, memang nakalnya Bang Aska itu kayak gimana waktu itu? Ya. Ya, melawan orang tua, maki. Pokoknya ngomong kasar lah sama orang tua, kakak, sama tetangganya sekitar kita. Dari kecil itu. Dari kecil ya. Tapi memang waktu itu orang tua kan, mohon maaf ya, kan memeluk agama Kristen ya? Iya, Kristen Kristen apa Katolik? Katolik. Oh, Katolik ya? Katolik ya. Katolik tuh biasa tuh lebih taat tuh daripada Kristen Protestan ya, Iya, biasanya ya. Tapi memang orang tua taat ya Katolik ya? Ya taat kalau orang tua mah. Tapi Bang Asa dulu sering diajak ke gereja juga kan? Ya ke gereja ya, sering ke gereja. Tapi waktu itu kita sering ke gereja nggak salah, tahun baru saja baru kita berangkat. Oh gitu? Ya tahun baru. Kalau orang tua ya jalan terus. Jalan terus. Ya mama jalan. Kakak-kakak, adik-adik sering juga ke gereja? Ya kakak cewek mungkin terus ya. Kalau kita yang laki-laki ya, namanya kita pengetahuan kita kurang, Ustaz. Jadi pergaulan kita itu rusak di sana. Sama ya teman-teman mungkin lingkungan kita mungkin ya kebanyakan nongkrong. Ya ke teman-teman semua kayak gitu ya, kita terikut sama mereka. Jadi alhamdulillah pas kakak ke sana ya mungkin ada perbedaan di antara kita sama kakak ini. Kakak Orlando. Iya, kakak Orlando. Oh, memang apakah sama orang tua atau sama keluarga itu nggak, mohon maaf ya, apakah kurang pendidikan untuk mendidik anak-anaknya atau gimana menurut Bang Aska waktu itu? Mungkin pendidikannya ya alhamdulillah pendidikan, tapi dididik ini cuma kita aja mungkin nakal karena pergaulan mungkin kita. Pergaulan ya. Pergaulan. Berarti memang karena pergaulan waktu itu sama teman-teman ya? Iya, teman-teman ya. Apakah seliar itu pergaulannya di sana? Ya, seperti itulah, ya pokoknya nakal lah kita di sana ya. Nakal itu kayak gimana? Apakah sampai apa sih namanya? Kalau kayak Ustadz Orlando itu kan pernah cerita kan ngelemparin masjid gitu dulu gitu. Apa sampai kayak gitu atau gimana? Ya kita kecil saja sudah minum arak kita. Oh, bandel gitu. Kecil. Itu umur berapa mulai minum arak gitu? Iya, semenjak lulusnya SD itu. Kelas 6 udah mulai kita minum. Allah. Ya. Itu arak itu beli atau gimana? Beli lagi. Oh, beli. Waktu itu mungkin masih murah, 6.000 nggak salah, 5.000. Masih satu botol? Iya, satu botol. Satu botol tuh setengah liter atau 1 liter? Satu botol yang kecil itu, Sat. Oh, nah, 500 mili kan, iya, kecil ya? Iya. Berarti itu dari kelas 6 SD? Dari kelas 6 SD sudah itu. Itu alkoholnya berapa persen itu waktu itu? Nggak salah. Besar ya? Besar, Sat. Waktu itu udah di NTT ya? Di NTT itu, kita sudah di NTT. Apa kayak Shopee gitu, bukan? Iya, Shopee ya, Shopee betul. namanya ya? Iya, Shopee. Kalau nggak salah Shopee itu 45% tuh alkohol. Iya, betul. Berarti dari kecil udah sering mabuk? Sering. Ya sering mabuk, nggak salah pas saya lulus SD, ya kita lulus SD saja kita masih minum, mabuk dulu kita. Lulus saja kita masih minum, namanya pergaulan tuh, kita mabuk. Setelah masuk SMP saya 1 bulan dulu sekolah di Kupang. Setelah kakak ke sana, ya disuruh bapak ya ikut. Ya. Berarti suruh bapak ikut. Kakak supaya jangan nakal lagi, berubah. Iya. Mungkin orang tua sudah pusing tuh. Berarti dari kelas 6 SD sampai SMA ya, lulus SMA ya? Iya, sampai lulus SMA. Pas lulus SMA itu langsung diajak sama kakak? Lulus SD-nya baru diajak sama kakak. Lulus SD? Diajak sama kakak. Diajak sama kakak ke? Jawa. Ke Jawa untuk belajar? Oh, berarti yang nyuruh masuk Islam itu malah bapak ya? Bapak yang nyuruh sendiri. Kenapa bapak waktu itu? Mungkin bapak lihat akhlak kakak ini, Ustadz Orlando ini. Mungkin bedanya sangat jauh, Ustadz. Kita saja yang anaknya bapak ini ngomong kita nggak dengar. Allahu Akbar. Kalau kakak ini biar sudah umurnya gede tapi masih taat sama orang tua. Ya, pokoknya bapak ngomong apa ikut sama kakak ikut terus. Jadi kakak lihat ini mungkin bagus ke depannya. Jadi mungkin saya yang paling nakal dalam rumah. Jadi bapak suruh saya ikut kakak. Ikut kakak. Ngomongnya gimana waktu itu? Ngomongnya waktu bapak ngomong nggak salah, kau ikut kakak kamu supaya kamu jangan nakal kayak gini.
ada omongan masuk Islam deh gitu. Ada. Iya, masuk Islam, disuruh masuk Islam. Ikut kakakmu biar masuk Islam, biar kamu baik, kayak gitu kakak. Berarti waktu itu memang Bapak itu udah tahu ya kalau Islam itu bisa ngerubah sikap seorang gitu ya. Iya, betul, betul. Iya. Berarti taunya dari Ustadz Orlando itu ya. Dari Ustadz Orlando, iya. Masya Allah. Emang apa yang dilakuin Ustadz Orlando di sana? Sampai Masya Allah di sana. orang tuh tahu. Masya Allah di sana itu Ustaz, dia pokoknya sama orang tetangga saja ditegur, permisi. Oh. Ya, terus kebun, kalau orang tua di kebun pasti kakak Ustadz Orlando di kebun. Kalau jamnya sholat pasti balik, habis ke kebun lagi. Iya. Pokoknya enggak lepas dari orang tua, kegiatannya apa, Kak Orlando setiap harus ada di situ. Oh. Ya. Berarti memang apa namanya, kakak Orlando atau Ustadz Orlando itu dakwahnya dengan akhlak ya. Masya Allah, dengan akhlaknya. Apakah waktu antum disuruh sama bapak itu untuk ikut ke Jakarta ada penolakan nggak? Anak sendiri, anak alhamdulillah disuruh bapak ikut. Mungkin anak juga pernah sempat terpikir kalau saya kayak gini terus, kedepannya saya bisa hancur ini. Saya pernah berpikir kayak gitu. Soalnya kecil saya sudah kayak gini, apalagi nanti ke depannya. Nah, tapi waktu itu, waktu sebelum disuruh, ada kepikiran nggak masuk Islam? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ustaz. Waktu itu apa tuh? Waktu masih waktu masih Katolik, harapan sama tujuannya tuh apa tuh hidup tuh waktu itu? Waktu masih Katolik ya? Iya. Apakah cuma buat minum-minum aja apa gimana waktu itu? Ya, kalau masih Katolik ya, Ustaz? Iya. Ya kita ya kayak gitu, minum, pokoknya hidup kita itu ya seperti kayak nggak diatur, Ustaz. Jadi sebebasnya kita mau buat apa saja, hak kita sendiri gitu. Berarti waktu antum masih di Katolik itu, apakah dari gerejanya itu nggak ada ngajak untuk apa belajar, dididik akhlaknya gitu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Minggu kita kayak gereja, setelah pastor ngomong apa pulang kita aja kayak gitu-gitu. Setiap minggu tuh kayak gitu. Minggu. Masa nggak ada yang didapat sih dari pastor ngomong? Iya, waktu itu mungkin Alkitab gitu. Saya di luar terus, nggak sempat masuk dalam gereja, nggak. Emang kenapa kok di luar terus? Ya, mungkin ya namanya teman-teman kita masih waktu itu umuran kita belasan, jadi kita teman-teman saja ya. Berarti pas SMP udah di Jawa itu? Iya, udah di Jawa alhamdulillah. Iya. Pas disuruh masuk Islam sama bapak gimana waktu itu perasaan? Awalnya itu Ustaz, kayak nggak mau kayak gitu sama bapak. Saya aja nggak mau. Bapaknya suruh saya masuk Islam. Saya dalam hati saja tapi nggak sempat ngomong, kan takut. Iya. Nggak berani sama orang tua. Terus itu lihat kakak ini kan baik. Setiap kali kalau ke masjid saya diajak. Saya diajak terus ke masjid. Alhamdulillah diajak, disuruh beli gorengan, minuman. Ya, suruh makan, tapi saya nggak sempat masuk masjid. Ini cuma di luar tunggu kakak selesai sholat. Ya kita pulang. Habis kalau jam sholatnya lagi saya diajak lagi ke masjid. Oh gitu. Iya. Berarti emang udah dibiasain ya? Iya, biasanya. Pas lulus SD itu ya? Iya. Sama kakak. Ya diajak terus ya. Baik. Berarti waktu itu ketika antum udah masuk Islam, orang tua nggak kaget? Nggak ada kagetnya, cuma keluarga sebagian sih. Oh gitu. Siapa yang mungkin ya paman, kakak, mungkin banyak yang nggak suka tuh kak. Oh kakak. Ya. Kakaknya Bang Aska. Ya mungkin yang awalnya awal-awalnya itu ya. Tapi alhamdulillah pulang kita kan udah baik kita kan. Iya. Ya alhamdulillah dari situlah mungkin diterima kita. Oh iya. Berarti gini nih, awalnya kakak tahu antum masuk Islam itu gimana tuh? Apakah ada penolakan? Kalau saya pernah dengar dari beberapa narasumber mualaf juga, ada yang dipukul, ada yang diomelin gitu kan. Ada perlakuan apa waktu itu? Kita diomelin saja Ustaz. Awalnya Ustaz. Gimana tuh ngomelinnya? Kok bisa masuk Islam? Itu bukan yang di rumah, di luar. Ya, kadang juga kalangan dari teman-teman ya. Kok bisa meluk Islam? Islam kayak gini-gini, Islam nggak bagus kayaknya. Saya diam aja waktu itu kan sendiri di situ. Ini nggak berani. Berarti tapi dengan diamnya saya setiap kali liburan pulang diam saja. Tapi kita tunjukkan yang baik saja. Iya, tunjukkan yang baik saja ke mereka ya. Artinya nggak
nggak peduli sama omongan-omongan jelek ya Iya betul di Ustaz. luar sana ya. Ditanggapi yang positif saja Ustaz. Masya Allah ini luar biasa nih. Berarti dari pas Aska ini di Jawa ya, di Di Jawa, Jawa, ya? iya Jawa Di Timur. Jawa di mana? Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur itu sekolah sama pesantren. Iya sekolah. Berarti syahadatnya di Jawa apa di mana? Di Jawa Timur. Syahadatnya di sana Di ya. Ja- ya. Berarti setelah dibawa sama Ustaz Orlando, syahadat di sana. Di sana, ya. Di perjalanan belum syahadat. Belum Ustaz. Ya harusnya syahadat juga nggak apa-apa kan? Iya, iya. Kalau untuk dapat sertifikat baru di sana. Tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin ketika mungkin mama kali ya, mama masalah nggak atau masuk Islam waktu itu? Alhamdulillah keluarga bapak mama aman. Aman. Aman alhamdulillah. Kakak, papa, keluarga Kakak ya besar. awal-awal kalau kakak ya mungkin dari keluarga yang di luar masih tapi masih berhubungan darah lah kita. Iya. Dari saudara bapak mama yang mungkin yang nggak semua suka, nggak semua suka gitu diam. Kalau Islam sudah mereka diam. Kadang ngomong di belakang kenapa bisa Islam. Iya. Kadang ada yang ngajak ngomong kenapa bisa Islam. Kita nih nenek moyang kamu Katolik, kau bapak mama kau Katolik bisa kau Islam. Iya. Padahal kan disuruh sama bapak. Jadi disuruh sama bapak sendiri waktu itu saya ngomong. Jadi diam mereka. Oh, Ya. berarti bapak itu udah tahu kalau Islam itu bisa ngerubah sikap ya? Betul. Betul. Berarti perubahannya 180 derajat dong. Masya Allah ya Ustaz. Iya. Ya Ustaz. Yang tadinya antum setiap hari mohon maaf mabuk-mabukan. Ya, suka maki kakak, orang tua, anak, pergaulan bebas, susah. Ya. Suka maki orang tua Ya, juga. alhamdulillah Ustaz. Saya pokoknya nakal Ustaz saya. Allahu Akbar. Nah itu gimana tuh kok masuk Islam terus bisa menghilangkan semua sikap-sikap buruk itu? Alhamdulillah belajar Ustaz. Alhamdulillah saat kita Apa yang dipelajari selama itu? pokoknya kita akhlak hidup kita saja diajarin Ustaz. Kita bangun tidur saja itu diajarin untuk kita setelah bangun tidur ya rapi-rapi lah setidaknya. Kalau dalam Katolik kan nggak kayak gitu, bangun tidur ya sudah langsung kita bermain apa. Nggak ada ya di Katolik ya? Nggak ada Ustaz. Maksudnya doa gitu sebelum tidur, bangun tidur. Tidur aja Ustaz. Oh gitu. Iya dalam Katolik. Oh, saya pikir ada. Tapi kalau ada di film-film itu doa gitu begini itu doa kan bukan? Doa, tapi mungkin waktu itu saya sendiri yang belum paham, belum tahu belajar sih. Iya. Artinya memang mungkin antumnya memang belum belajar Katolik. Betul. Seperti apa ya? Iya. Itu nyesel masuk Islam? Alhamdulillah tidak Ustaz. Tidak. Tidak Ustaz. Kan di Katolik itu kan nggak perlu sholat. Di sini kan sholat 5 waktu sehari. 5 waktu sehari. Kalau di Katolik kan cuma hari Minggu doang. Hari Minggu ya terus. Lebih ribet kan ya? Ya keluarga banyak yang ngomong kayak gitu, nggak capek gitu, sholat terus kalian. Saya bilang kalau nanti kita mati pasti kita ada dunia. Kalau dalam Islam setelah kita mati ada alam kubur. Itu kita dipertanggungjawabkan kita selama kita hidup ini buat apa kita. Alhamdulillah itu kakak, kayak gitu ya Islam. Ditanya-tanya dia kan. Sebenarnya ya coba nantilah kita pelan-pelan. Nanti kalau menurut saya sih ada kalau buku saya kasih saja kalau biar mereka baca kayak gitu. Iya. Nah, emang tadi kan yang nanya kakak ya? Iya, nanya kakak. Berarti beda ya? Pengajaran agama Katolik sama Islam. Kalau Islam tadi antum menjelaskan ke kakak gitu. Iya, kan? kakak. Nanti kita masuk ke kuburan, terus ditanya-tanya. Tanya-tanya sama mereka. Nah, emang di Kristen, di Katolik nggak ada kayak gitu? Di Katolik yang mereka percaya itu mati kita masuk surga. Nggak ada neraka gitu orang. Loh, padahal kan ada neraka ya? Iya. Nah itu gimana itu kok bisa seperti itu? Padahal kan, mohon maaf ya, berarti yang kayak Aska ini mabuk-mabukan, melawan orang tua, maki-maki orang tua, berarti tetap bisa masuk surga? Ya dulu sempat kayak gitu ya sebelum. Kalau di dalam Katolik itu berarti kan tetap bisa masuk surga asalkan percaya sama Yesus. Percaya Yesus ya betul Ustaz. Tuh, bukannya enak di Katolik. Iya kan? Karena Katolik itu mau kita nakal mau enggak tetap masuk surga kan? Iya. Itu kita mikirnya dunia Ustaz, tapi yang mereka belum belajar kan namanya perbedaan Islam sama Katolik yang mereka belum belajar kayak gitu. Iya. Emang perbedaannya apa? Yang antum pelajari?
Ingin anak pelajari. Islam sama Katolik? Islam itu Masya Allah, kita hidup saja diajari semua Ustaz. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita berbuat baik pasti ada balasannya. Oke. Iya. Balasannya Sholat baik. saja, kita sholat saja kita sudah dihitung kita punya amal kebaikan. Ya, dalam Katolik saja kalau kita ke gereja nggak tahu dapat apa itu, pahala saja kita nggak tahu Ustaz. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah sudah di Islam kita tahu kalau sholat itu ganjarannya nantilah surga. Iya. Iya. Berarti kalau di masuk gereja itu ini nggak sih, maksudnya diajarin ini loh cara dapetin pahala, ini loh cara dapetin dosa. Dia enggak. Enggak, kita nggak belajar kayak gitu. Apa yang dipelajarin? Hanya tuh, pokoknya yang bilang nggak boleh kayak gitu, itu nggak baik. Maksudnya gimana? Pokoknya kita buat nakal nih, maki orang tua nih, ya, maki ya sekitar lah, teman-teman. Pokoknya buat jelek lah itu, jangan kayak gitu, nggak baik itu. Tuhan marah, ya kayak gitu, Tuhan marah. Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Ya. Berarti kalau Tuhan marah, belum tentu kita dapat dosa gitu. Apa gimana? Oh iya, berarti Tuhan marah di situ maksudnya ya jangan lah ya. Jangan ya. Kalau Tuhan marah artinya Tuhan murka. Iya betul Ustaz. Oh oke. Berarti ketika apa ya? Ketika masuk Islam itu kan belajar di pesantren ya. Pesantren. Nah di situ langsung diajarin akhlak tuh. Akhlak. Akhlak apa? Seperti apa contohnya? Pokoknya tata bicara kita sama teman juga kita jaga perasaan. Yang orang yang lebih tua kita menghargai. Ya apalagi sama adik-adik kita saja kita harus sayangi. Nah, dulu sebelum saya masuk Islam sebelum masuk Islam orang mau yang besar saya nggak hargai Ustaz. Oh gitu. Gimana tuh? Nakal. Ya kau saya ibaratnya kayak gitu. Setelah saya masuk Islam, alhamdulillah kita menghargai yang besar, sayang sama yang kecil Ustaz. Menghormati guru. Emang masa nggak diajarin sama orang tua kayak gitu? Itu kan dasar sebenarnya. Mungkin karena pergaulan Ustaz. Pergaulan. Pergaulan Ustaz. Orang tua udah nyerah mungkin ya. Mungkin salah satu Ustaz. Udah nyerah, udah deh kamu masuk ke Islam aja deh. Ya betul. Tapi yang maksud saya yang jadi saya uniknya itu adalah buat saya unik itu malah orang tua nyuruh masuk Islam gitu loh. Iya kan? Iya Ustaz. Berarti kan itu kan hidayahnya kan betul-betul langsung gitu. Biasanya kan narasumber saya itu orang tuanya yang malah mukulin, melarang masuk Islam gitu loh. Jadi maksud saya itu antum itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, berarti tadi juga kan gak nyesel masuk Islam. Alhamdulillah nggak nyesel sama sekali. Nggak nyesel sama sekali. Oke, nyeselnya kenapa nggak dari dulu gitu ya? Iya betul Ustaz. Kenapa nggak dari kecil Ustaz? Kenapa nggak sekalian sama orang tua gitu Ustaz? Tapi antum mau orang tua masuk Islam? Alhamdulillah sangat mau Ustaz. Sangat mau. Apa yang antum lakuin? Ya setiap kali ya di sana yang bisa saya bantu ya saya lakukan Ustaz, bantu orang tua. Kayak gimana? Contohnya saya di sana ya kadang ke kebun, tarik sapi, ya nyari kayu bakar, ya ringanin beban mama kayak gitu. Bapak kan udah nggak ada, ya bantu ya di kebun kayak gitu Ustaz. Bantu ibu ya? Bantu. Ibu umur berapa tahun? Mohon maaf Ustaz, umur saya kurang paham. Kalau rambut udah pada putih semua Ustaz. Udah tua banget. Udah punya cucu? Udah banyak cucu ya? Udah 3 Ustaz. 4. Ya, Ustaz. Iya udah 4 cucu berarti ya sekitar 70-80 mungkin ya. Mungkin Ustaz. Nah, antum berarti setiap hari doain ibu ya biar Islam ya? Selalu Ustaz, setiap kali sujud terakhir itu Ustaz. Bapak masih Kristen waktu itu, masih Katolik? Masih ya Katolik baru meninggal Ustaz. Meninggal Katolik. Iya Ustaz. Udah sempat ketemu Bapak belum waktu sebelum meninggal? Sempat ketemu. Masih Islam? Ya, sudah, pas antum udah Islam. Sempat ketemu. Bapak juga sempat kesini juga sih. Oh sini? Iya kesini. Waktu kakak Ustadz Orlando sudah Bapak sempat kesini. Ngelihat antum di sini. Iya, lihat di sini. Senang Bapak? Ya senang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman ya yang disayangkannya belum Muslim. Belum Muslim Ustaz. Allahu Akbar. Nah ini kayaknya nih tugas antum nih orang tua nih. Tinggal ibu satu ya. Kakak adik ada berapa?
Adik 2, kakak 3, 4. Masih Katolik semua. Masih kakak yang kandung kemarin alhamdulillah udah masuk ke sini. Alhamdulillah. Iya, di sini juga kan? Syahadatnya Syahadatnya di sini. Ya, Alhamdulillah. Yang sisanya belum. sisanya belum, Ustaz. Sama adik-adik juga belum. Belum, Ustaz. Adik masih umur berapa? Adik baru nggak salah 22, yang bungsu cewek. Yang kakaknya yang di bawah saya 24 nggak salah, Ustaz. 24. Ya, Ustaz. Iya, berarti masih udah pada lulus kuliah ya? Iya, kuliah belum. Adik ya, kalau adik cowok nggak kuliah, Ustaz. Nggak kuliah ya? Di sana di NTT tadi? Di NTT ya, di Kupang ya? Iya, Ustaz. Iya. Terus juga apa namanya, kakak-kakak juga ada yang tertarik lagi masuk Islam? Belum? Insya Allah saat ini masih Proses kita proses, Ustaz. Oh, berarti kakak yang udah masuk Islam itu antum yang dakwahin? Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Masya Allah. Berarti antum masuk Islam udah sikapnya Sekian, bisa dirubah, ya, lebih alhamdulillah. baik, terus bisa dakwahin kakak juga Kakak ya, Insya Allah, Ustaz. masuk Islam. Masya Ya, Allah. Ustaz. Berarti itu bisa dibilang antum itu jadi wasilah syahadat tuh. Insya Allah, Ustaz. Berarti yang udah syahadat atau masuk Islam karena wasilah antum ada berapa orang selain kakak? Ada lagi nggak? Kemarin Sumaya satu, adik saudara. Itu siapa? Saudara Juga. saudara kandung? Ya, masih tetangga, Ustaz. Tetangga. Ya, masih berhubungan Terus ada lagi? Ada lagi. Cowok yang ada di Bandung juga, Ustaz. Ada Satu. di Bandung. Iya. Ada 5? Ada Total 4. ada berapa? 5. 5 ya total ya? 5. Yang udah syahadat gara-gara wasilah antum ya? Iya. Antum ngasih tahu dia tentang apa waktu itu? Mungkin dengan akhlak mungkin, Ustaz. Kita baik aja ya, Ustaz. Ini dari situlah perubahan kita dulu sama setelah saya Islam, Ustaz. Ya mungkin dari situnya. Berarti dari Sikap aja, Ustaz. sikap aja Mungkin, ya? alhamdulillah. Dari sikap, dari apa lagi? Perilaku ya? Iya, Ustaz. Yang memang jadi modal antum ya? Insya Untuk Allah, dakwah ya? Insya Allah, Ustaz. Kalau baca Quran udah pasti ya? Belum, Ustaz. Belum Tapi terlalu. bisa kan? Tapi bisa. Ustaz. Bisa baca Quran, bisa ngajarin juga enggak? Alhamdulillah kalau ngajarin ya sedikit-sedikit, Ustaz. Iqra bisa. gitu ya, bisa, Ustaz. Ngajarin anak-anak, Bisa, Ustaz. bisa juga ya? Bisa, Ustaz. Masya Allah. Berarti antum udah berapa lama berislam ya? Berapa tahun ya itu? Dari 2012, Ustaz. 2012? Ya, pertengahan 2012. Masya Allah, lumayan lama itu. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Itu udah sekitar 11 tahun kali 11. Iya, Ustaz. 10-11 tahun kali ya? 2012 kan? Iya, Ustaz. Iya. Luar biasa. Nah, antum bisa baca Quran itu berapa lama? Nggak lama, Ustaz, waktu itu. Belajar, pokoknya niat aja kita belajar, pengen tahu ya, belajar aja terus, Ustaz. Oh, Ya. berarti ada Nggak 3 lama. bulan ada 3 bulan. 3 bulan ya, Ustaz. 3 bulanan ya? 3 bulan ya. Itu langsung bisa baca Ya, Quran itu. alhamdulillah. Luar biasa tuh ya. Karena memang setelah masuk Islam itu kebuka ya pikirannya. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Nah, setelah masuk Islam dulu kan gini, waktu antum masih Katolik nih. Ya. Katolik itu kan antum itu mungkin nggak ini ya, nggak apa namanya, belum terbuka pikirannya tujuannya cuma minum, seneng-seneng, Iya, ya seneng-seneng. kan dan sebagainya. Nah, setelah masuk Islam baru tahu ya Baru tujuan tahu. hidup ya. Tujuan hidup, Ustaz. Ya, Waktu itu nggak ada tujuan hidup. nggak ada, Ustaz. Hanya tahu ya hidup kayak foya-foya, maksudnya ya gembira lah. Gembira. Mati ya surga kalau sebelum Islam. Ya Allah, Rabbi sayang banget ya. Masya Allah. Berarti waktu itu cuma taunya apa namanya, senang-senang, foya-foya, Ya, benar, Ustaz. biar apa namanya, biar happy. Ya, biar happy ya, Ustaz. Nah, setelah masuk Islam kan banyak larangan, banyak ya, aturan. Masya Allah. Iya, Ustaz. Apa nggak merasa terkekang gitu? Enggak sama sekali, Ustaz. Alhamdulillah, mungkin dalam Islam baru pikiran kita kebuka, Ustaz. Ya, baru kita paham. Dampaknya juga berbahaya juga buat kita sendiri, Ustaz. Contohnya kita minum khamar, yang rokok kan ke paru-paru, ke lambung kayak gitu kan kita. Kita ngerasakan sendiri lah, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Berarti antum waktu masuk Islam terus tahu kalau itu merusak badan, nyesel tuh antum. Oh, nyesel sekali, Ustaz. Wah, Tiap hari ya ya, baru, Ustaz. dari SD. Dari SD berangkat sekolah itu minum dulu, Ustaz.
Yang beli saya sendiri, Ustaz. Duitnya dari mana? Iya. Dari orang tua, Dari uang orang jajan tua. ya. Ya Itu waktu itu masih murah, Ustaz. Nggak salah 5.000 apa 7.000 itu. Shopee ya. Ya Shopee, Ustaz. Ya Tapi Shopee. kan sekarang Shopee jadi dijual bebas tuh. Ya kalau untuk wilayah sana sudah kayak era aqua yang seperti jual juga itu, Ustaz. Berarti di warung-warung Di itu warung ada. yang beli Shopee di sana itu dibatasin nggak umurnya? Ya beli enggak, Ustaz. Mau SD nggak dibatasi. Mau SD kalau sudah bisa minum, orang tua larang tapi namanya juga pergaulan, Ustaz. Berarti alkohol atau Shopee itu di sana itu jadi budaya ya? Ya, sudah budaya mungkin salah satunya, Ustaz, betul. Kan belum lama ini kan Gubernur NTT siapa? Victor Laiskodat ya, itu. nah, Ustaz. Bapak Victor kan mengatakan ini bahwa Shopee ini dijual di pasar gitu kan, Iya. di pasaran NTT lah ya, di Iya, Kupang betul. dan sebagainya. Gitu. Oh, dan saya baca itu Shopee itu alkoholnya 45%. Betul, Ustaz. Berarti berapa kali tenggak bisa langsung mabuk tuh? Bisa, Ustaz. Antum berapa tenggak waktu itu mabuk? Berapa gelas? Kalau saya nggak gampang, Ustaz, kuat. Oh, Kuat Kuat jarang. banget Iya. berarti berhentinya setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Ustaz. Dibilang haram, itu nggak boleh. Iya. Nah, antum kayak merasa gini gak sih? Apa sih namanya? Duh, pengen minum lagi nih gitu waktu itu. Enggak ada, Ustaz. Sudah takut, Ustaz. Kenapa takut? Takut setelah meninggal nanti, Ustaz. Oh, masya Allah. Berarti antum ketika tahu kalau Homer itu dilarang dilarang sama Allah, Nah, Ustaz. antum langsung tinggalin. Ditinggalin, Ustaz. Ninggalinnya karena memang perintah Allah ya. Perintah Allah, Ustaz. Iya, betul. Takut karena nanti setelah mati itu ya. Iya, Ustaz. Takut aja, Ustaz. Emang diazab apa? Kalau misalkan Homer Mungkin siksaan, mungkin tapi itu diajarin pokoknya sama Ustadz ya di sana. ya, ya, nah, Ustaz. Masya Allah, Diajarin juga sama Ustadz Orlando, kakak. baik sekali ya. Alhamdulillah, Ustaz. Orlando ya. Masya Allah. Berarti di sini Bang Aska di sini belajar sama siapa di sini? Di sini sama Ustadz Orlando sendiri, Ustaz. Sama teman-teman yang lain ada? Ada. Ada beberapa mualaf di sini. Iya, kita mau menjalankan 10, Ustaz. 10 orang ya, 10 orang mualaf, Ustaz. Berarti Bang Aska di sini kegiatannya apa? Kegiatan di sini kita selesai subuh ngaji, terus ngaji kita belajar akidah, fikih sebentar. Habis itu kita bersih-bersih. Setelah kita bersih-bersih ya persiapan kita baca lagi kayak yang mau baca Quran perbaiki, Quran ya baca lagi. Ya. Berarti antum ngajar juga di situ. Ya, nah, Ustaz ngajar kalau selesai kadang isas selesai maghrib ngajar anak-anak kecil Iqra. Oh, Iqra. Iqra. Oh, anak kecil masih Ya, di sini ya Iqra. Berarti nggak cuma mualaf doang ya? Mualaf doang, Ustaz. Warga-warga sini Ya, juga. warga-warganya. Masya Allah. Mulia sekali ya. Insyaallah, Ustaz. Yang tadinya apa? Nakal, bandel lah ya kan. Iya, Ustaz. Bandel, terus kemudian masuk Islam jadi berubah jadi baik. Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan saya juga ketularan. Insyaallah. Baik ya. Ya, Ustaz. Kita Berarti belajar. antum ini di sini sama 10 orang mualaf. 10 orang mualaf, Orang Ustaz. mualaf dibina sama Ustadz Orlando. Ustaz Orlando sendiri, Ustaz. Ya, Ustaz. Diajarin tentang agama Islam. Iya, Ustaz. Di sini mualafnya NTT semua orang. Iya, NTT Timor Leste kita campur, Ustaz. Oh, NTT dan Timor Leste. Iya, NTT Timor Satu Leste. rumpun lah ya. Iya, kumpul. Oke, sama Ustadz Orlando. Berarti Ustadz Orlando ini udah berapa lama ngajar teman-teman mualaf sih? Baru kita menjalan mau masuk 3 bulan, Ustaz. 3 Ya, bulan. mau masuk 3 bulan. Baru 3 bulan di sini ya. Enak belajar di sini ya. Alhamdulillah. Nyaman. Nyaman, bagus, Ustaz. Termasuk si Vincent juga di sini. Vincent juga nama, Ustaz. Oh, Masya Allah. Vincent juga pernah ada di konten kita tuh. Beliau ngasih penjelasan ketika dia masuk Islam seperti apa. Masya Allah, luar biasa. Sampai digebukin tuh Vincent. Ada videonya kita. Berarti sekarang 10 orang. Ya, Ustaz. Yang lain selain ngaji kegiatannya apa di sini? Kegiatan Ada sekolah, ada yang sekolah, ada yang kerja. Mana sekolah Ya, kerja Ustaz, ya. kerja. Berarti di sini cuma buat ngaji aja ya. Ngaji, ya, Ustaz. Ngaji aja ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau misalkan memang untuk dari sisi apa
fasilitas mungkin ya. Ya kan kalau saya lihat ini sederhana banget ya. Di tengah-tengah kontrakan gitu kan. Ya, alhamdulillah nih yang punya kontrakan di sini nih mengizinkan ya. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ada rumah ngaji buat mualaf di Iya, sini betul, ya. Ustaz. Insya Allah ini luar biasa nih, mudah-mudahan yang punya kontrakan ini kita doakan biar rezekinya lancar terus Amin ya. ya Allah, Ya kan? amin. Karena di tengah-tengah kontrakan ada satu musola kecil yang dipakai buat ngajarin mualaf Iya betul. gitu kan. Di daerah mana sih, Ciputat ini ya? Ciputat, Ustaz. Sawah lama ya. Sawah ya. Sawah apa? Sa- Sawah sa- baru ya? Sawah baru. Sawah baru ya? Sawah baru, Ustaz. Oke, rumah ngaji mualaf namanya ya. Oke, bagus sih kalau menurut saya sih. Ya, Ustaz. Itu di sini udah berapa lama sama Ustaz ada? Kita baru mau masuk 3 bulan, Ustaz, di sini ya. Mau masuk 3 bulan. Insya Allah. Luar biasa Alhamdulillah. cerita antum, kisah antum ya, yang tadinya apa namanya sikapnya buruk, pengalaman orang tua, gitu kan. Apa yang kalau misalkan di sini ada manggilnya mama ya? Mama ya. Kalau ada mama di sini, apa yang mau disampaikan sama Bang Aska? Masuk Islam, Ustaz. Pengen ngajak orang tua ke Islam gitu, Ustaz. Islam. Iya, Ustaz. Nyesel nggak kalau bapak waktu itu belum sempat Islam? Nyesel banget, Ustaz. Waktu itu bapak pas mau meninggal itu ada di sampingnya Bang Aska. Saya waktu itu nggak kuat, Ustaz. Jadi nggak sempat, saya di masjid waktu itu. Tapi Iya, di sana? Di sana saya selalu doain terus, Ustaz. Berarti waktu bapak mau pas sakaratul Sakit-sakit maut sudah di masjid. Saya sering sholat itu di masjid terus. masih terus Iya. buat doain bapak. Iya, doain Bapak. Doain bapak biar syahadat. Syahadat. Yes. Ya Allah, sayang banget ya. Anaknya udah muslim tapi Bapak. belum ya. Belum. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Ada satu lagi nih, ibu nih, mama ya. Yes, Ustaz. Mama sama kakak yang satu udah ya. Kakak udah, Ustaz. Mudah-mudahan yang lain juga nular. Amin ya Allah. Amin. Oke Bang Aska, terima kasih ya Sama-sama, ceritanya. Ustaz. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi Ya, sama Ustaz. inspirasi buat penonton kita ya. Amin ya Mudah Allah. Bang Aska selalu diberikan yang namanya kesehatan, Amin ya Allah. diberikan yang namanya keistiqomahan dalam Islam. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ngajar ngajinya di sini dilancarkan. Lancarkan. Amin ya Allah. Sehat-sehat terus Bang Aska. Terima kasih, Ustaz. Baik sahabat wakaf, Masya Allah luar biasa tadi kisahnya Bang Aska ya. Beliau ini waktu Katolik itu tadi kita sudah dengarkan memiliki sikap yang tidak baik, buruk lah katakanlah. Sering minum-minum, sering mabuk, sering ngelawan orang tua. Tapi alhamdulillah begitu bagusnya, begitu sempurnanya ajaran Islam sehingga bisa merubah Bang Aska ini menjadi yang seperti sekarang. Sekarang Bang Aska ini sudah mengajari anak-anak untuk ngaji di musola yang sederhana ini, di rumah ngaji mualaf ini di Ciputat ya, di Jalan Sawah Baru ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan motivasi. Dan buat teman-teman sahabat atau sahabat wakaf yang memang merasa konten ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman, saudara-saudara, kemudian di like, di komen, dan juga jangan lupa di subscribe daripada channel Wakaf TV kita, agar kita semakin semangat untuk bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.